Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sedulur, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menemani sedulur semua untuk menguak serta mengupas tentang dunia spiritual serta dunia ilmu kegoiban. Nah, video ini merupakan dari upgradean atau pembuatan ulang dari video yang waktu itu pernah saya bikin. Namun pada waktu itu saya hapus dikarenakan ada beberapa hal yang lupa saya sampaikan. Dikarenakan memang pengijazahan seperti ini itu memang harus saya jelaskan secara detail ya, dikarenakan takut ada yang tertinggal gitu kan, dan ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh sedulur semua. Makanya saya bikin ulang videonya. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu adalah cara untuk mengunci energi ataupun khodam di suatu benda. Ya, mengunci energi atau khodam di suatu benda. Nah, jadi perlu diketahui sedulur semua, apabila suatu benda sudah diritualkan atau diisi dengan energi ataupun khodam, akan tetapi tidak dikunci, maka energi atau khodam tersebut hanya akan bertahan di dalam benda tersebut dalam jangka waktu 40 hari. Nah, begitu. Ini seperti contohnya ya, saya memiliki sebuah cincin. Yang contohnya ini cincin sudah saya isi dengan beberapa asma atau beberapa keilmuan. Dan cincin ini tidak saya kunci energinya setelah saya isi. Maka cincin ini energinya hanya akan bertahan selama 41 hari. Begitupun saat kita mengisi bukan hanya sebuah benda, tapi sebuah media seperti contohnya air gitu kan. Kita mau mencarati orang dengan menggunakan air. Maka kalau kita tidak mengunci energi di air tersebut, maka energinya hanya akan bertahan selama 40 hari. Ya, begitu. Nah, kalau kita mengunci energi tersebut, maka insya Allah benda yang sudah kita kunci itu akan awet energinya, akan bertahan atau permanen selamanya, begitu. Dan benda tersebut itu tidak akan ada pantangan, begitu sedulur. Nah, bukan hanya tanpa pantangan, jadi energi itu akan bertahan selamanya. Nah, begitu ya. Jadi misalnya nih, sedulur sudah mengisi cincin, terus sedulur itu sudah menguncinya gitu kan. Maka mau cincin ini mau dibawa ke toilet, mau dibawa ke kuburan contohnya, tetap akan ada energinya gitu ya. Tapi insya Allah meskipun kita dibawa kemanapun, kita melakukan hal apapun, itu energinya akan tetap ada di bendanya, begitu. Karena waktu itu memang saya penjelasannya itu kurang detail, jadi dikhawatirkan ada sedulur yang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi cara untuk mengunci energi di suatu benda itu sangat mudah sedulur. Cuman memang dibutuhkan penyelarasan. Jadi amalan ini atau ijazah ini memang spesial saya ijazahkan kepada sedulur semua yang ada di seluruh dunia menggunakan akun YouTube saya ini. Dan ini memang sebenarnya ada maharnya sedulur. Setiap ilmu pasti ada mahar. Setiap ijazah yang saya ijazahkan di YouTube pasti ada maharnya. Jadi saya tidak akan menggunakan mahar uang yang begitu mahal, tapi saya cukup dengan mahar subscribe aja udah cukup. Subscribe sama like, itu aja udah. Nah, langsung saja ya untuk cara mengunci energi. Ini misalnya sedulur punya benda ya. Mau itu hasil mengisi sendiri, mau itu hasil memahari dari orang lain, dikasih orang lain, yang intinya benda itu berenergi atau berhodam. Nanti sedulur bisa menguncinya sendiri di rumah. Jadi cara untuk penyelarasannya itu sedulur ada wiridnya gitu. Nah, wiridnya ini tergantung dari hari lahir sedulur semua gitu ya. Jadi setiap hari lahir itu wiridnya beda-beda. Nah, sebentar saya lupa lagi ya. Saya akan cek dulu untuk hari-hari yang untuk wiridnya ya. Contohnya begini,
Nah, misalnya sedulur lahirnya itu hari Senin ya, kita mulai dari hari Senin. Maka sedulur harus wirid ilmu ini sebanyak 400 kali setiap malamnya selama 4 malam berturut-turut ya. Ingat, di sini harus berturut-turut. Kalau misalnya baru wirid 2 malam, di malam ketiganya itu batal atau gagal, maka harus diulang dari awal lagi. Makanya ini untuk hari Senin wiridnya itu 400 kali selama 4 malam gitu. Dan untuk hari Selasa itu wiridnya 300 kali selama 3 malam berturut-turut. Dan untuk hari Rabu diwirid 700 kali selama 7 malam berturut-turut. Pada hari Kamis diwirid 800 kali selama 8 malam berturut-turut. Jika lahir hari Jumat, maka diwirid 600 kali selama 6 malam berturut-turut. Jika lahir hari Sabtu, diwirid 900 kali selama 9 malam berturut-turut. Dan terakhir, jika sedulur lahir pada hari Minggu, maka diwirid 500 kali selama 5 malam berturut-turut. Ingat ya, jumlah wiridnya itu sesuai dengan hari lahir sedulur semua. Misalnya nih, bagus, saya tidak tahu hari lahir saya hari apa gitu kan, atau merasa ragu nih, takutnya ada yang salah karena di KTP hari Senin, di KK hari Selasa contoh. Kalau tidak tahu, maka sedulur harus melakukan ritualnya selama 7 malam berturut-turut, dibacanya 700 kali seperti itu, atau mengikuti cara hari Rabu begitu ya. Tapi kalau tahu ya sudah, ikuti dengan hari yang sudah sedulur ketahui begitu ya. Nah, di sini kuncinya itu jangan sampai batal. Jadi kalau misalnya sedulur lahir hari Selasa, maka di wiridnya itu 300 kali selama 3 malam. Jumlahnya harus 300 kali dan di wiridnya emang harus 3 malam itu. Jangan sampai batal. Begitu ya. Jangan sampai batal gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bagus saya hari Jumat berapa kali? Nah, tadi sudah saya jelaskan, hari Jumat itu di wiridnya 600 kali selama 6 malam berturut-turut gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, bagus, mulai wiridnya hari apa? Mulai hari wiridnya itu dimulai dari malam kelahiran kita. Misalnya kita lahir hari Jumat misalnya, dimulai berarti malam Jumatnya gitu. Dimulai pada malam Jumat berarti selama 6 malam. Di wiridnya itu 600 kali. Nah, bagus, saya nggak tahu hari lahir saya apa, berarti dimulainya pada malam Rabu. Nah, di malam Rabu ini di wiridnya 700 kali selama 7 malam berturut-turut. Ya, seperti itu ya, sudah paham? Nah, inilah amalan yang harus dibaca. Nah, sedulur, itu tadi amalannya yang harus dibaca itu sesuai dengan hari-hari yang saya sebutkan tadi ya. Dan memang harus sesuai dengan hari tersebut. Jangan sampai kita asal-asalan lahir hari Senin di wirid 7 malam gitu, jangan. Tapi harus sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Begitu. Nah, sedangkan cara untuk menggunakan, misalnya nih, oke, sedulur sudah selesai penyelarasan, misalnya sudah tamat lah gitu ya, sudah hatam. Maka sedulur bisa langsung menggunakan. Caranya bagaimana? Misalnya nih, sedulur punya cincin dikasih orang atau hasil mahari lah gitu ya, ataupun gelang atau apalah gitu. Caranya itu adalah dengan membaca doa yang tadi itu. Doa yang tadi itu dibaca sebanyak 7 kali tahan nafas, kemudian ditiupkan ke cincin ini. Diulang 3 kali ulangan ya. Misalnya baca 7 kali tahan nafas, tiupkan. 7 kali tahan nafas, tiupkan. 7 kali tahan nafas, tiupkan. Diulang selama 3 kali ulangan gitu. Nah, jadi dibaca tahan nafas di sini berarti dibacanya itu di dalam hati sedulur. Jadi bukan diucapkan di dalam bukan diucapkan di lisan ya. Soalnya kita sambil membacanya tahan nafas. Contohnya kita tarik nafas begini.
Nah, kita sambil tahan napas itu kita baca dalam hati kita gitu. Kalau sudah 7 kali kita tiupkan. Begitu ya. Insya Allah media yang sudah kita kunci energinya itu tidak akan ada pantangan gitu ya. Tidak akan ada pantangan dan bisa dibawa kemana saja. Energinya pun dia itu akan selalu ada di dalam bendanya selamanya, begitu ya, selamanya. Dan kalau sedulur memiliki benda lain, bukan hanya cincin ataupun keris atau apalah gitu ya, insya Allah bisa dikunci dengan menggunakan amalan ini gitu. Kalau sedulur ingin memiliki ijazah ini, maka silahkan ucapkan qabiltu di komentar. Maka saya dengan sepenuh hati saya mengucapkan, saya ijazahkan ilmu ini dengan keikhlasan hati kepada sedulur semua, dan saya mengucapkan ajas tukum untuk semuanya. Maka silahkan diamalkan. Begitu ya. Baiklah, mungkin konten untuk hari ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa difahami dan dicerna oleh akal sedulur semua. Begitu. Baiklah, saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.